Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah kajian online Ashifa ya, yang berbahagia, semoga semua di antara kita mendapatkan percikan rahmat karunia Allah sehingga kita senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus dan jalan yang benar. Kita tidak tersesat di dunia dan tidak tersesat di akhirat. Di akhirat akan bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah, Jannatun Naim, mu'idat lil muttaqin. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan itu disediakan bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya tadi masih banyak, tapi apa-apa nanti kita teruskan, mungkin apakah di sesi yang ketiga, apakah kita selesaikan di sesi yang kedua. Hanya saja di sesi kedua ini kita akan membahas, masih melanjutkan sunat-sunat di sunah-sunah di dalam sholat fardu dulu. Sunahnya apa saja, kita sudah sampai poin yang ke-13, kita masuk poin yang ke-14 dan seterusnya. Nanti akan saya ulang sedikit ya untuk sunah-sunahnya, atau kita ingatkan kembali fardu-fardunya, tapi secara ringkas dan secara cepat, sehingga tidaklah nanti merugikan waktunya dari bahan materi yang akan kita jelaskan ini. Baiklah, kita baca dulu Al-Quran. Ya, ini di sini adalah Nabi Ibrahim itu alaihissalam itu adalah teladan yang terbaik. Jadi intinya ayat-ayat yang ini adalah kita disuruh mengikuti milah. Milah itu agama juga atau tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu tidak syirik sedikit pun, menyembah hanya kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu siap untuk dibakar, ya, siap untuk mengorbankan yang dicintainya yaitu anaknya demi cintanya kepada Allah. Maka pada ayat-ayat kelompok ini, 4 ayat ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pelajarannya. Monggo Bu Wiwit yang bertugas, ada orangnya? Ada orangnya? Enggak ada. Ada Ustaz, sampun datang, sudah hadir. Monggo Bu Wiwit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamina sholihin. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Iya, alhamdulillah. Monggo terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmatnya Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Maha benar Allah segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ya luar biasa sekali ya, belajar di Ashifa, sudah bacaannya bagus ya.
Ini diajarkan sama murid-muridnya sudah kelihatannya, hingga bacaannya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, yaitu tajwidnya. Baiklah, ya, ini kelompok ayat ini Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, satu-satunya nabi yang dipilih oleh Allah, dan keturunannya adalah nabi-nabi semuanya. Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak alaihissalam menurunkan, ya, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, dan terusnya ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang Nabi Ismail tidak disebutkan mana yang jadi nabi, tapi yang terakhir aja yang disebutkan oleh Allah yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, ya, sebagai penutup seluruh nabi, dan dia adalah ulul azmi yang paling utama. Ulul azmi itu adalah orang yang paling tahan, orang yang sabar, dan puncaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Inna Ibrahim, ya, sesungguhnya Ibrahim itu atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena umatan qanitanillah, dia adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, hanifan, lurus akidahnya. Tidak ada sedikit pun kecenderungan untuk selain kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bahkan taruhannya, ya, dia diusir oleh orang tuanya dari kampungnya, ya, dari desanya sampai pergi keluar, ya, dengan orang-orang saja kalau tidak mau pergi sama ayahnya mau dirajam, ya. Ini saking Nabi Ibrahim tetap mempertahankan tauhid kepada Allah, sedangkan orang tuanya itu ada yang mengatakan pamannya yaitu pembuat patung, ya. Dan yang disuruh memasarkan adalah Nabi Ibrahim. Ya, tatkala disuruh memasarkan justru dirusak oleh Nabi Ibrahim. Dipatahkan tangannya, ada yang kakinya, ada yang ke lehernya, dibuang kepalanya gitu. Ya, dari patung-patung yang dibuat dengan baiknya itu, dengan sungguh-sungguh itu, ya, dia pulang ditanyakan mana hasil penjualan patung-patung itu, kata ayahnya. Aduh, maaf ayah, tadi saya kecapean, saya tinggal tidur di tempat istirahat, ya. Kalau sekarang kan di tempat pos gitu, barangkali gedung itu, ya. Nah, itu tiduran, tiba-tiba patung itu keluar, ya, berkelahi satu sama lain. Lalu kita lihat sampai patah-patah itu, ya. Itu karena mereka berkelahi. Kata Nabi Ibrahim seperti itu. Orang tuanya itu melongo. Loh, itu gimana, kamu itu gila? Ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Masa mungkin dia bisa berkelahi? La ilaha, ya. Ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kok disembah, kok dimintai tolong. Alangkah bodohnya yang menyembah dan minta tolong itu, ya. Sama dengan kuburan itu tidak bisa apa-apa. Kenapa kita datang ke kuburan minta sana, minta sembuh, minta derajatnya dulu, minta derajatnya tinggi, minta supaya dipilih jadi anggota DPR, datang ke kuburan membawa macam-macam itu. Itu akalnya sudah rusak. Jadi kata Nabi Ibrahim itu untuk memberi pengertian itu dirusak aja itu berhala-berhala itu. Supaya bapaknya berpikir, akhirnya kamu Ibrahim, ya, kamu itu sudah merusak, ya, apa yang saya lakukan. Saya itu kepercayaan raja yang membuat patung ini. Kalau begitu diusir. Maka tatkala diusir, pergi dari desanya itu karena tidak disebutkan desa mana itu oleh Allah Ta'ala, maka juga pokoknya pergi dengan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya. Karena dia sendirian, nggak punya teman, teman untuk dakwah. Anak nggak punya, umur 80 tahun nggak punya anak, 90 tahun itu baru mungkin mau punya anak, atau bukan. Lahirnya Nabi Ismail alaihissalam itu umur 90, ada yang 90 lebih, ada yang 100 itu baru Nabi Ishak alaihissalam, ya. Wallahu ta'ala alam, karena Al-Quran itu tidak menerangkan tahunnya apa-apa, ya kita percaya saja bahwa putra pertama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dia mengatakan Allah di sini, walam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik, ya.
sampai apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikerjakan meski disuruh menyembelih anaknya, ya. Syakiran li'an umihi, ya. Senantiasa bersyukur Nabi Ibrahim terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diberi istri yang tidak bisa beranak tetap bersyukur, ya. Sampai akhirnya dia mendapatkan istri yang kedua itu ada Hajar, Siti Hajar itu muncul anak dia tetap bersyukur, disuruh meninggalkan anaknya tetap bersyukur, ketemu lagi semuanya, ya. Jadi disebut syakiran, hamba yang senantiasa bersyukur li'an umihi terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ijta bahu, maka Allah memilihnya, wadahu wadainahu, ya, wadahu, dan memberi petunjuklah, ya, Allah itu di sini ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jadi tidak mungkin sesat ini. Wama atainahu, ya, wa atainahu, dan aku berikan kepadanya di dunia itu hasanah, satu kebaikan, wa innahu, dan sesungguhnya dia fil akhirati, besok di akhirat, laminas shodiqin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Nabi memang dipilih, Nabi Ibrahim seperti itu. Oleh karena itulah summa awhayna, kemudian kami wahyukan ilaika, kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifah, ikutilah, ya, milah agama Nabi Ibrahim yang hanif, ya, yang lurus, ya. Yang hanif di sini adalah maksudnya seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya, ya, karena mungkin hawa nafsu, tidak. Jadi Nabi Ibrahim itu taat sepenuhnya hanya kepada Allah. Maka Nabi kita disuruh mengerti milahnya. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik, karena orang-orang Yahudi juga mengklaim, ya, bahwa dia juga agamanya mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi mereka syirik. Ya, Nabi Isa juga dengan agama Nasrani itu juga mengakui dari Ibrahim, tapi dia syirik. Maka ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah ya Nabi Ibrahim itu termasuk syirik. Maka umat Muhammad juga tidak boleh syirik. Jadi masuk surga itu kuncinya utama itu hanya satu, jangan sampai syirik. Siapa yang datang kepada Allah meskipun dosanya membumbung setinggi langit, kalau mereka datang dengan bebas dari syirik, maka dosa-dosa itu tidak akan sulit untuk mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Maka kita jaga, kita ngaji ini, barangkali kalau ilmu-ilmunya nggak segitu banyak, ya tidak apa-apa, asalkan jangan syirik saja. Yang penting jangan syirik, jangan sengaja mengerjakan dosa-dosa besar, ya. Dosa misalnya membunuh, berzina, minum khamr, ngaji itu aja saja. Nggak usah pengen hafal Quran, bahkan ya kalau memang bisa ya bagus, kalau tidak bisa ya pokoknya maksiat itu jangan dikerjakan, sholat 5 waktu dilakukan, ya, puasa fardu juga dilakukan, sudah cukup untuk masuk surga. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya ini, ya, sholatnya pas-pasan, ya, sholat 5 waktu saja, puasanya ya Ramadan saja, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah, ya. Namun saya itu yang dihalalkan oleh Allah, ya saya halalkan, saya ambil, ya. Yang diharamkan saya jauhi, saya tidak mau sama sekali yang haram. Ya Rasul, kalau saya seperti itu saja amal saya, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya, masuk surga. Betul, ya. Jadi ternyata agama itu mudah, dan masuk surga itu tidak sesusah yang kita pikirkan. Harus ini, harus ini. Tidak, ya. Yang penting nanti jangan sampai kita syirik, dan jangan melakukan dosa-dosa besar. Orang yang masuk neraka ini, ya, satu karena syirik, yang dua karena dosa besar, yang tidak bertobat dan belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dosa-dosa kecil, ya, misalnya kadang ada yang mengatakan, oh celananya gak cingkrang, misalnya, ya, masuk neraka, karena ya, apa yang di bawah mata kaki itu adalah masuk neraka. Ini ada perhitungan sendiri kalau ada kasus seperti itu. Ngitung, ya Allah Ta'ala itu gak boleh mosok hanya karena gitu saja dimasukkan neraka.
Ya kalau mereka karena sombong, ya menolak perintah Nabi, menolak ajaran Nabi, ya itu bisa jadi. Tapi kalau dia mengerjakan itu, ya karena celananya nggak sempat motong atau ndandaknya ya sudah seperti itu. Barangkali seperti Allah Ta'ala itu maha bijaksana dan maha adil. Dan saya ingatkan kembali lagi, yang masuk neraka itu orang-orang yang berdosa besar, khususnya syirik. Ya. Nah, dosa selain syirik, asalkan tobat di dunia dan tobatnya diterima, hapus seluruhnya nanti di akhirat. Ya. Sedangkan dosa-dosa selain syirik yang belum bertobat, nanti kalau ketemu Allah dan betul-betul kita tidak syirik, tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa itu. Itulah yang disebutkan nanti di dalam hadis kitab Arba'in, hadis nomor 42 ya yang terakhir itu. Maka mudah-mudahan kita juga bisa mendapat keutamaan seperti itu. Baik ya, mari kita sekarang kita lanjutkan dengan fikihnya ya, fikih sunnah Sayyid Sabiq ya, jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Ya. Baik ya, sebelum dibaca saya akan mereview ke belakang sedikit ya. Saya sampaikan secara ringkas saja. Soalnya sholat itulah ibadah yang paling penting, ibadah yang menjadi password untuk masuk surga. Ya, maka sholat itu tidak boleh salah, dan sholat itu contohnya sudah sangat gamblang yang datang dari Nabi. Ya, jadi kemarin sudah diterangkan dengan syarat-syarat sahnya sholat kalau sholat itu. Yang pertama adalah mengetahui tentang masuknya waktu. Jadi jangan ngawur. Belum waktu subuh masuk sholat subuh, atau belum duhur sholat duhur, nggak sah sholatnya. Atau sudah selesai waktu duhur baru sholat duhur, ya, alasannya qadha dan lain-lainnya. Nggak ada. Sholat qadha itu tidak ada, kecuali yang lupa ya, atau tertidur. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita sudah bicarakan cukup panjang. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang kelihatan bila mungkin tuh ya. Jadi najis itu yang kelihatan bila mungkin dihindari ya, harus dihindari. Tapi kalau tidak ada, kita bepergian pakaiannya cuma satu, yang kita sudah tahu bahwa itu najis, ya nggak boleh dipakai. Tapi nggak ada pakaian lain daripada buka aurat, pakai aja ya. Itu begitulah agama Islam, itu agama yang mudah ya. Yang keempat, menutup aurat ya, itu juga kalau mampu. Ya kalau sudah tidak mampu, sakit yang tidak boleh ya, kena pakaian atau apa ya, itu tidak masalah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kalau sholat sengaja tidak menghadap kiblat itu syaratnya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah niat. Jadi niat itu ulama mengelompokkan kepada syaratnya, bukan rukunnya. Tapi kalau di dalam fikih sunnah itu saya capek itu dimasukkan rukunnya ya, dia tidak masalah. Hanya saja bedanya kalau niat dan rukun, kalau niat itu dikerjakan sebelum sholat, ya, kalau rukun itu dikerjakan di saat sholat. Jadi di saat sholat sudah tidak ada niat lagi. Karena niat itu dimasukkan di dalam rukun, maka kita harus membaca usolinya itu pas. Maka ada banyak orang yang mengulangi sholat itu, usolli fardhu Allahu Akbar, kurang pas lagi, usolli fardhu maghribi arba'an, loh kok arba Allah kayak salah ya, diulang-ulang. Demikian juga wudhu ya, karena niat dimasukkan di dalam rukun maka diulang-ulangnya. Tetapi kalau dimasukkan niat, kita berangkat ke masjid untuk sholat duhur berjamaah itu sudah niat, jadi tinggal masuk masjid kita takbiratul ihram ya. Jadi fardunya satu takbiratul ihram ya, kemudian berdiri pada sholat fardu ya. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah. Jadi kalau orang nggak berdiri, sholatnya nggak sah. Nggak membaca Al-Fatihah juga tidak sah. Bagi yang mampu berdiri dan bagi yang hafal suratul Fatihah, yang tidak hafal sudah kita bicarakan dulu. Yang keempat adalah rukuk. Ya, rukuk itu ya kita sudah tahu, rukuk sudah jelaskan. Yang keempat bangkit dari rukuk itu. Yang kelima bangkit dari rukuk juga sudah dijelaskan caranya. Yang keenam adalah sujud ya. Mana anggota sujud diterangkan dalam sunnah-sunnah. Yang kedelapan adalah duduk yang terakhir sambil membaca tasyahud.
Jadi tasahud pertama duduk itu sunnah hukumnya, yang wajib adalah tasahud akhir, yang terakhir adalah memberi salam, ya. Ke kanan itu yang wajib, ke kirinya adalah sunnah. Jadi ini yang sudah kita bicarakan. Kemudian juga sunnah-sunnah sholat yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, mengangkat kedua belah tangan, ya, tatkala kita takbir atau takbiratul ihram. Ini sudah kita bicarakan bagaimana cara mengangkatnya, di mana tempatnya. Yang kedua, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga sudah kita bicarakan. Ya, jangan sampai kebalik, ya. Kemudian yang ketiga, tawajuh atau membaca doa iftitah itu sunnah. Jadi sebelum Al-Fatihah baca tawajuh itu sunnah, bukan wajib. Yang kelima, membaca amin waladhdallin. Kalau kita sholat sendiri juga amin, sunnah hukumnya, tidak wajib, ya. Istiadah Yang dulu, keenam, ada istiadah yang dapat sebelum amin. oh iya, ada istiadah, ya. Jadi ada istiadah yang keempat, ya Pak, ya. Istiadah itu membaca a'udzubillahi minasyaiton, berlindung kepada Allah, ya, dari godaan setan, itu hukumnya juga sunnah, ya. Yang kelima, membaca amin setelah waladhdallin. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran setelah suratul Fatihah. Jadi kalau suratul Fatihah tersebut adalah rukun, kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Hanya hukum sunnah itu sebagian ulama menghukumi sunnah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Bagi yang sholat yang rakaatnya 4, rakaatnya 3, rakaatnya yang ke 1, 2 tetap, rakaat ketiga tidak pakai baca Al-Quran. Namun salah satu sahabat yaitu Abu Bakar pernah membaca di rakaat ketiga dan 4 ditambah lagi surat, dan tidak masalah atau tidak membatalkan sholatnya. Tapi yang sunnah yang jelas, ya, itu di rakaat pertama dan kedua saja membaca Al-Quran ini. Yang ketujuh adalah membaca tasahud, membaca takbir waktu berpindah. Jadi misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini yang Sami Allahu liman hamidah itu hanya setelah rukuk berdiri. Karena kembali lagi kepada posisi awal. Tapi kalau perubahan sujud, ya, dari sujud Allahu Akbar, duduk lagi berubah jadi Allahu Akbar, ya. Kemudian sujud lagi, berubah lagi Allahu Akbar, kemudian mau bangkit ke atas, itu ada duduk namanya duduk istirahat, kita lihat ingat. Jadi sudah kita bicarakan yang ketujuh tadi membaca takbir waktu berpindah. Yang ke-8 tata cara rukuk, ya. Kita sudah tahu tata cara rukuk sudah kita bicarakan, hanya membungkuk lurus, ya. Kemudian kedua tangannya memegang lutut dan seterusnya sudah kita bicarakan. Yang 9 adalah bacaan di waktu rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu hukumnya sunnah. Jadi bagi mereka yang mungkin, ya, mengikuti imam yang cepat, ya, maka tidak usah baca. Yang penting tumakninah saja. Tenang, kemudian berdiri. Karena dia terlalu cepat, kita tetap tumakninah, karena tumakninah rukun. Jadi jangan sampai kita tidak usah tumakninah, ngejar bacaannya saja, ya. Itu yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Bacaan sewaktu bangkit dari rukuk, ya, dan ketika i'tidal, ya, bangkit dari rukuk, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya, i'tidal, ya, kita bacaan. Kemudian yang ke-11 ada cara turun ke bawah, ya, buat sujud, dan cara bangkit sudah ada lututnya dulu kemarin, ada tangannya dulu. Dua-duanya bisa dikerjakan. Ya, artinya tidak jadi batal kalau mereka ada yang lutut dulu, kemudian yang lain adalah tangan dulu. Yang 12 tata cara sujud, ada 7 anggota sujud sudah kita bicarakan, yaitu kening bersama dengan hidung, ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Ingat, tumitnya bersentuhan antara tumit kiri dan tumit kanan, kemudian kita sujud dibukalah, ya, itu ketiaknya, jangan dikempit begitu, tidak seperti itu. Kemudian yang ke-13 jangka waktu sujud dan bacaan-bacaannya, ya, jangan terlalu cepat,
Bahkan ada yang menyerangkan dalam hadisnya yang sudah kita bicara 10 kali bacaan. Ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, tentunya kalau itu yang paling gampang kita baca tatkala sholat tahajud. Jangan kita sholat jamaah jadi imam baca 10 kali nanti makmumnya kacau ya. Ya, karena kita sudah terlalu terbiasa cepat. Jadi sesuaikan dengan jamaah kalau kita jadi imam. Baru kita masuk tata cara untuk tata cara duduk di antara dua sujud. Monggo Pak Tomo dibaca. Tata cara duduk di antara dua sujud. Menurut sunnah, duduk di antara dua sujud itu ialah secara iftirasi, yakni dengan melipat kaki kiri lalu mengembangkan dan duduk di atasnya dengan menegakkan telapak kaki tangan sambil menghadapkan ujung-ujung jari ke arah kiblat. Nah, ini bagi yang mampu ya Pak. Ini bagi yang mampu. Karena kadang saya rasakan sendiri setelah tua ya. Ini berat menekuk kaki yang kaki kiri, kaki kanan itu harus ditegakkan dan seluruh ujung jarinya mulai mulai jempol kaki sampai seluruhnya itu ditekuk semua sebenarnya. Kalau mereka itu masih muda itu juga. Pak Diananto itu sudah Ustaz, saya ngertikan Ustaz. Iya betul. Lupa barangkali dia. Gak apa-apa. Jadi begitu. Jadi kita kaki kiri itu diduduki, kaki kanan itu ditegakkan begitu ya. Biasanya ujung ibu jari itu saling sentuhan itu jadi tegak begini. Ini bagi mereka yang masih muda, nggak kena asam urat, nggak kena apa-apa itu ya masih muda. Tapi kalau sudah tua ya seperti saya berat lah rasanya itu kaku kakinya itu sudah tidak selentur dulu. Ya, monggo saja dipilih yang mudah. Ya, monggo hadisnya Pak. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi SAW menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan telapak kanannya. Iya, jadi iftiros duduknya itu namanya iftiros. Ada duduk lagi namanya tawaruk. Duduk iftiros itu tahiyat awal itu ya, atau duduk di antara dua sujud. Ini duduknya iftirosi, pantat menduduki kaki kiri, kaki kanannya tegak ya. Kemudian kedua tangannya berada di ujung lututnya ya, di atas paha di ujung lututnya jari-jarinya. Terus Pak. Dan dari Ibnu Umar di antara sunnah sholat ialah menegakkan telapak kaki kanan dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat serta duduk di atas kaki kiri. Menurut Nafi, bila Ibnu Umar sholat, ia selalu menghadapkan apapun juga ke arah kiblat, sampai-sampai juga kedua terompahnya. Ya, ini sampai nemen ya. Begitu lihat Nabi suruh itu dari ujung jari. Kalau kita waktu sujud ini ya Pak ya, ini tangannya itu menghadap kiblat ya. Kemudian jari-jarinya nanti tatkala sujud itu ditekuk juga menghadap kiblat. Jangan sampai diangkat begini kakinya. Jadi menghadap kiblat seluruhnya pada saat kita sujud. Hidung itu harus nempel. Jangan sampai hidungnya tidak meskipun hidung pesek tetap harus nempel ya. Itu tidak boleh ya, kalau nggak nempel nggak sempurna karena sujud itu adalah 7 anggota sujud termasuk hadai itu hidungnya sama keningnya ya. Terus Pak Tomo juga dalam hadis Abu Humaid ketika melukiskan cara sholat Rasulullah SAW sebagai berikut. Kemudian dilipatkannya kakinya kiri dan didudukinya. Lalu ia bangkit hingga setiap pulang kembali ke tempat semula. Dan setelah itu,
ia jatuh ke lantai melakukan sujud. Iya, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kita, ya seperti yang kita lakukan itulah. Hanya sekarang kita ilmunya tahu gitu aja, ya. Jadi kalau memang kita susah, kakinya nggak bisa kompromi untuk ditegakkan seperti itu, ya sak mampunya. Karena ini hukum-hukumnya itu sunnah semua, sehingga tidak menyulitkan kita. Maka itu sholatnya orang sakit meskipun dengan terlentang, tidak pakai itu ya sudah sah saja. Karena semua yang dia harus dikerjakan itu bagi orang yang normal dan tidak ada halangan yang menghalanginya. Terus Pak Tomo? Dalam pada itu, ada diterima keterangan agar duduk secara bersimpuh, yaitu dengan menghamparkan kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua tumit. Menurut Abu Ubaidah, ini merupakan pendapat ahli-ahli hadis. Terus? Diterima dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Tawus berkata, kami tanyakan kepada Ibnu Abbas mengenai duduk bersimpuh di atas kedua telapak kaki. Maka ujarnya, itu adalah sunnah. Kata Tawus lagi, cobalah terangkan, karena kelihatannya bila dilakukan tidak sopan. Ujar Ibnu Abbas pula, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menduduki tumit ya. Jadi seperti apa ya? Kalau kita duduk jongkok ya kita lututnya nempel, kemudian ujung-ujung jari itu adalah ditekuk, kemudian kita pantat kita mengenai tumit. Itulah ya, itu diantara sujud itu, supaya duduk diantara dua sujud itu boleh juga seperti itu ya. Nah, tentunya kalau barangkali bermasalah dan lain-lainnya. Kalau sudah sama sekali tidak bisa, ya apa saja yang bisa. Kalau kita lihat di Mekah atau mungkin di Madinah gitu, kita melihat orang-orang yang datang dari luar kota Madinah itu orang-orang hitam ada macam aneh-aneh saja. Cara sujudnya, cara rukuknya itu ya tidak seperti orang Indonesia yang tertata bagus karena mazhabnya jelas. Kalau di sana itu entah mazhabnya mana ya brok gitu kadang-kadang brosor gitu ya. Itu ya tidak ngerti ya. Ya mudah-mudahan Allah menerimanya karena meskipun mereka kan juga belajar ya dari ulama-ulama mereka. Terus Pak. Dari Ibnu Umar yang artinya bahwa ia duduk di atas ujung jari-jari kakinya bila mengangkatkan kepala dari sujud pertama, serta mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Terus juga diterima dari Tawus katanya, saya lihat para Abdullah, yakni Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, sama-sama duduk bersimpuh. Adapun duduk ya. Adapun duduk nongkrong dengan arti meletakkan pinggul ke lantai dan menegakkan kedua paha, maka menurut kesepakatan ulama hukumnya makruh. Jadi nongkrong gitu pahanya diangkat terus duduk ya seperti orang yang nunggu apa gitu, itu hukumnya makruh ya. Karena sholat itu pertama kali dikerjakan itu ya tidak jelas itu, contohnya mungkin ada satu orang dicontohi difaham, yang orang-orang lain tidak paham ya gitu. Terus Pak. Diterima dari Abu Hurairah, saya dilarang oleh Nabi SAW dalam 3 perkara, yakni mematuk seperti ayam jantan, nongkrong seperti anjing, dan berkaling seperti rubah. Ya, maksudnya kalau kita sholat, kita tidak boleh cepat-cepat gitu. Sujudnya cenil ya. Seperti ayam jantan yang sedang mematuk makanan. Atau nongkrong seperti anjing. Anjing itu kalau bersimpuh nongkrong ya seperti itu. Ya, kita lihat anjing itu. Itu yang dilarang. Dan yang ketiga adalah seperti rubah ya. Berpaling-paling tolah-toleh. Itu tidak diperbolehkan. Jadi konsentrasi sepenuhnya kalau kita sholat, ya. Dan bagi orang yang duduk di antara dua sujud, monggo Pak.
Dan bagi orang yang duduk di antara dua sujud itu, disunnahkan pula menaruh tangan kanannya di atas paha kanan, serta tangan kirinya di atas paha kiri, di mana jari-jari dibentangkan dan diarahkan ke kiblat dengan Ya. direnggangkan sedikit ujung-ujungnya sampai ke lutut. Ya, terus? Doa di antara dua sujud. Disunahkan di antara dua sujud itu berdoa dengan salah satu di antara kedua doa berikut. Dan jika mau boleh diulang-ulang. Diriwayatkan dari Hudzaifah, dari oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW biasa membaca di antara dua sujud, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, jadi ini boleh diulang-ulang. Di sini hanya dicontohi Rabbi firli, Rabbi firli. Duduk di antara dua sujud. Jadi Allahu Akbar, ya. Dan baca Allahu Akbar. Ini kan sebelum sujud lagi kan ada ini namanya dua sujud. Ya, so, di sini baca boleh Rabbi firli, ya. 2 kali saja boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh, diulang-ulang sebanyak boleh ya. Apalagi kalau sholat malam sendirian diulang-ulang, isinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru sujud Allahu Akbar. Jadi cuma Rabbi firli, hadis yang sahih ya. Riwayatnya di sini Nasa'i dan Ibnu Majah ya. Terus Pak. Dan Abu Dawud telah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW di antara dua sujud ia membaca Allahumma gfirli warhamni wa'afini wa'ahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah daku, beri rahmatlah daku, sehatkanlah daku, tunjuki daku, dan berilah rezeki padaku. Iya, karena memang boleh kita berdoa di antara dua sujud itu. Ya, doa-doa yang lain banyak, di antara doa yang terkenal yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, dan berilah rahmat kepadaku. Wa'afini, dan berilah kesehatan kepadaku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku. Warzuqni, dan cukupilah rezekiku. Minta kepada Allah boleh. Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Kalau saya ingat dulu, waktu kecil itu, Rabbi gfirli, warhamni, wajibuni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Urutannya gak tahu saya itu bagaimana. Ya setelah kita cocokkan hadis ya agak pincang-pincang sedikit gitu. Karena dulu itu dihafalkan, masih kecil itu ya pokok diajari, nanti kita hafalkan. Tapi ternyata bacaannya yang paling gampang Rabbi gfirli. Ya kalau saya misalnya sholat, kebanyakan baca itu, yang diulang agak menjadi lebih banyak karena jelas hadisnya itu sahih. Terus Pak, duduk beristirahat, yaitu duduk sebentar, waktu yang dilakukan oleh orang yang sholat setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat pertama, menjelang berbangkit ke rakaat kedua, dan setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat ketiga, menjelang berbangkit menuju rakaat keempat. Terus mengenai hukumnya, para ulama berbeda pendapat sebagai akibat dari berbedanya hadis-hadis tentang hal itu. Di bawah ini kita kemukakan apa yang telah disimpulkan oleh Ibnu Qayyim mengenai itu. Katanya, para fuqaha berselisih paham. Apakah ia termasuk di antara sunnah-sunnah sholat hingga disunahkan mengerjakan bagi tiap-tiap orang, ataukah bukan sunnah, hanya dilakukan oleh orang yang memerlukannya saja? Terdapat dua pendapat, kedua-duanya berasal dari Ahmad rahimahullah. Ya, jadi begini, duduk antara dua sujud itu ya, sujud Allahu Akbar, ya sujud dari atas ke bawah, ya subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la 3 kali ya. Kemudian Allahu Akbar, Rabbi gfirli, Allahu Akbar, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Kemudian ini mau berdiri, itu duduk dulu, ini namanya duduk istirahat sebentar. Kemudian setelah itu
berdiri. Nah, ini ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap ya kalau seperlunya, kalau memang perlu istirahat, kalau enggak apa-apa, ya langsung, bukan sunnah. Ya, maka terusnya berkata Hilal. Berkata Hilal, Ahmad mengambil alasan mengenai duduk istirahat itu dari hadis Malik bin Huwairis dan mengatakan, Yusuf bin Musa telah mencitrakan kepadaku bahwa Abu Umamah ditanyai orang tentang cara bangkit. Maka dijawabnya, di atas punggung kedua telapak kaki berdasarkan hadis Rifa'ah. Begitupun dalam hadis Ibnu Ajlan ada petunjuk bahwa ia bangkit atas punggung kedua telapak kakinya. Ya, terus? Tetapi beberapa orang sahabat Nabi juga siapa saja yang meriwayatkan hadis buat melukiskan tata cara sholat Nabi SAW tidak pernah menyebut-nyebut soal duduk ini. Ia hanya ditemui para hadis Abu Humaid dan Malik bin Huwairis, dan seandainya petunjuk Nabi SAW ini selalu dikerjakannya, tentulah akan disampaikan oleh setiap orang yang menggambarkan tata cara sholatnya. Jadi ada yang berduduk istirahat, ada yang langsung, ya. Dan ini dikerjakan oleh sebagian sahabat, ada yang langsung, sebagian sahabat lagi ada yang duduk dulu baru berdiri. Maka ternyata mereka itu memperhatikan Nabi kita tidak selalu duduk istirahat, ya. Kadang duduk istirahat, kadang tidak. Maka disimpulkan kalau memang perlu duduk istirahat, namanya duduk istirahat. Kalau tidak, ya langsung berdiri. Dua-duanya adalah sunnah. Itu artinya pernah dikerjakan Nabi. Terus Pak. Dan semata dilakukan oleh Nabi SAW saja tidaklah menjadi bukti bahwa ia salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Kecuali bila diketahui bahwa dilakukannya itu ialah karena sunnah hingga dapat diikuti. Tapi misalkan ia melakukan itu karena sesuatu keperluan, tidaklah dijumpai petunjuk bahwa itu merupakan sunnah sholat. Ya, jadi memang tidak setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi kita simpulkan bahwa itu sunnah, dan kita harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi, dan yang tidak dikerjakan adalah itu tidak sunnah. Tidak selalu seperti itu. Seperti katakan Rasulullah itu baju rambutnya itu sak pundak begitu, gondrong gitu ya pundak. Tapi apakah kita semuanya harus gondrong seperti Nabi itu? Tidak juga ya. Itu pun suka termasuk kesenangan. Tapi kalau mau mengikuti, monggo ya. Dengan niat mengikuti sunnah barangkali. Tapi rambutnya Nabi itu senantiasa disisir, senantiasa bersih, dan tidak pernah kelihatan aul-aulan gitu, tidak pernah. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah, jangan separuh-separuh, ya ikuti aja seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu betul-betul dinilai sunnah secara syar'i. Yang ke-16 moga Pak. Tata tertib duduk waktu tasyahud. Ya. Hendaklah di saat duduk waktu tasyahud itu dijaga sunnah-sunnah berikut. A. Ya. Hendaklah kedua tangan diletakkan menurut ketentuan hadis-hadis di bawah ini. 1. Diterima dari Ibnu Umar, bila Nabi SAW duduk untuk membaca tasyahud, diletakkannya tangan yang kiri di atas lututnya yang kiri, dan tangan kanan di atas lutut yang kanan, dan dibuatnya ikatan. Di sini ikatan adalah 53 Pak. Iya, 53 itu angka gini loh Pak. Ini antara ujung jari, antara ibu jari dengan jari tengah mengikat, ini angka 5 ya. Dan sisanya itu adalah 3. Ini angka 3, jadi 5, 3 itu maksudnya seperti ini. Kemudian ujung jarinya ini tangannya digenggamkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini tidak lurus begini, tapi bengkok. Ya, ini antara jari tengah dengan ibu jari itu kumpul, ditemukan itu sunahnya. Jadi bukan begini ya, begitu kan. Tapi sebenarnya sebegini. Hanya orang-orang itu jarang yang memperhatikan ya. Jari itu ujung
jari telunjuk itu juga tidak lurus begini, tapi agak ditekuk. Dan ingat, lihat-lihat ini antara jari tengah dan ibu jari ini membentuk angka 5. Ini angka 5 ini. Yang bulat ini angka 5, yang kali ini adalah 3. Jadi 53 maksudnya itu. Terus Pak, serta Ustaz, berarti dari jari tengah dengan ibu jari ya, ini membuat lingkaran. Ya. Kemudian telunjuknya melengkung, bukan tegak lurus. Ya. Terus jari manis dan jari kelingking itu digenggamkan, Pak. Ya. Ya, nanti ada hadis. Terus sama baca terus dulu. Ya. Serta menunjuk, ya. Serta menunjuk dengan jari telunjuknya. Terus dan menurut riwayat lain, dan digenggamnya sebuah jarinya dan menunjuk dengan anak jari yang di samping ibu jari. Ya, terus sekarang hadis kedua. Hadis kedua dari Wa'il bin Hajar, bahwa Nabi SAW menaruh telapak tangan yang kiri di atas paha dan lutut kirinya, dan telapak tangan kanan ditaruh di atas paha yang kanan. Kemudian digenggamnya jari-jarinya hingga merupakan lingkaran. Dan menurut suatu riwayat, digenggamnya jari-jari tengah dan ibu jari serta menunjuk dengan telunjuk, kemudian diangkatnya sebuah jarinya, maka digerakkannya dan digunakanlah untuk berdoa. Ya, jadi orang yang menggerakkan jarinya itu dikala berdoa, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita Allahumma qfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, misalnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi setiap berdoa itu menurut Imam Ahmad ini digerakkan. Ada yang langsung begitu kita menunjuk itu digerakkan terus, ya, berdoa atau tidak berdoa digerakkan. Kenapa begitu? Karena itu menurut penglihatan para sahabat, ya. Jadi mereka melihat Nabi kita menggerakkan. Ada yang saat menggerakkan itu dilihat lagi menggerakkan, berarti dia meriwayatkan Nabi terus menggerakkan. Itulah kenapa berbeda-beda tatkala ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan, karena riwayat yang diterima dari masing-masing berbeda. Terus Pak, masih ada. Berkata Baihaqi, mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu menunjuk, bukan menggerakkannya secara berulang-ulang. Ya, supaya maksudnya cocok dengan riwayat Ibnu Jubair. Bahwa Nabi SAW bila berdoa memberi isyarat dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Dan hadis ketiga dari Jubair katanya, bila Rasulullah SAW duduk membaca tasahud, diletakkannya tangan kanannya di atas paha yang kanan dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri, serta memberi isyarat dengan telunjuk, sedang pandangan matanya tidak melampaui telunjuknya itu. Jadi kalau kita tasawuf itu, mata ini melihat telunjuk ini. Nah, jadi tidak melihat kepada tempat sujud. Ya, kita melihat tempat ini, tempat terlihat adalah tangan kita yang sedang kita asyhadu alla ilaha illallah, begitu ya kita lihat, ya tidak melihat ke tempat sujud. Jadi pada saat proses yang lain melihat tempat sujud, tatkala kita tasawuf itu, maka dilihat adalah ujung jari. Maka di dalam hadis ini, monggo Pak. Maka di dalam hadis ini ada keterangan bahwa cukup menaruh tangan kanan di atas paha tanpa digenggam, dan memberi isyarat ialah dengan telunjuk kanan. Juga diterangkan bahwa termasuk sunnah bila pandangan orang yang sholat itu tidak melampaui isyaratnya. Terus? Demikianlah 3 buah kaifiat yang sah yang diperbolehkan beramal dengan salah satu diantaranya. B. Agar memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan membungkukkan sedikit sampai memberi salam. Yang membungkukkan sedikit, ya. Jadi tidak lurus gini, tapi membungkukkan sedikit, ya, sampai salam. Jadi kadang-kadang kan jarang orang yang perhatikan seperti ini.
Ya, ini. Jadi tidaklah asyhadu alla ilaha tapi dibongkokkan sedikit. Ulangi lagi B, Pak. Ya, tadi itu masalahnya mayoritas tegak lurus semua. Iya, Tegak semua mayoritas. iya. Saya ulangi Ustaz ya. Ya, B. Agar memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan membungkukkan sedikit sampai memberi salam. ya. Jadi seperti itu. Biar nanti ada orang yang itu kok begitu ya. Biar kita tahu ilmunya. Terus Pak masih ada sedikit Pak. Kita sampai Dari Numair Al-Husai katanya, saya melihat Rasulullah SAW yang ketika itu sedang duduk sholat meletakkan lengannya yang kanan di atas pahanya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuknya dengan membungkukkannya sedikit waktu berdoa itu. Iya, membungkukkan tadi ditekuk sedikit. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan, tolong diberi tanda Pak Tomo yang belum. Nanti Ya, kita Ustaz. bicarakan pada pertemuan berikutnya. Ya, sholat ini sunah-sunahnya kita pelajari supaya kita itu menjadi lebih sempurna. Wajibnya kita kerjakan, fardunya kita kerjakan, sunah-sunahnya tidak ditinggalkan. Semampu mungkin kita kerjakan. Kita kembalikan kepada Pak Alwi, monggo Pak Alwi.